Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sumiati selaku guru BK dari SMA Islam Al-Azhar 21 Sukabumi. Dalam kesempatan ini, Ibu akan menyampaikan tentang bimbingan konseling dan anti-bullying menurut agama Islam. Nah, dalil tentang bullying terdapat dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Al-Hujurat ayat 10. Nah, dalam bullying, Ibu akan menyampaikan yang pertama tentang pengertian bullying, yang kedua, definisi bullying. Yang ketiga, bentuk-bentuk bullying. Yang keempat, penyebab bullying. Yang kelima, peran-peran dalam bullying. Yang keenam, tanda-tanda anak korban bullying. Yang ketujuh, dampak bullying. Dan yang 8 adalah pencegahan bullying. Yang pertama, pengertian bullying. Bullying berasal dari bahasa Inggris, yaitu bully, yang berarti menggertak atau mengganggu. Kemudian, school bullying adalah sebagai perilaku agresif kekuasaan terhadap siswa yang dilakukan secara berulang-ulang oleh seseorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Yang kedua, definisi bullying. Pertama, bullying adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Yang kedua, bullying sebagai penggunaan agresi dalam bentuk apapun yang bertujuan menyakiti atau menyudutkan orang lain secara fisik maupun mental. Bullying dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional, dan juga seksual. Yang ketiga, bullying adalah bentuk-bentuk perilaku berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang atau kelompok yang lebih lemah. Yang ketiga, bentuk-bentuk bullying. Yang pertama, bullying secara verbal. Contohnya, mencela, memaki, menghardik, memfitnah, mengkritik secara kejam, menghina, baik yang bersifat pribadi maupun rasial, dan sebagainya. Yang kedua, bullying secara fisik adalah bullying yang menggunakan kekuatan fisik dan menyebabkan rasa sakit terhadap tubuh. Contohnya, memukul, mencekik, menyikut,
meninju, menampar, menendang, mendorong dengan kasar, menimpuk, menjegal, dan sebagainya. Yang ketiga, bullying secara sosial. Bullying secara sosial biasanya digunakan untuk mengasingkan atau menolak seorang teman atau bahkan untuk merusak hubungan persahabatan. Misalnya dengan cara pengabaian, pengucilan, pengecualian, atau penghindaran. Dan yang keempat yaitu bullying dunia maya atau cyber. Bullying dunia maya atau cyber merupakan bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Yang keempat, penyebab bullying. Penyebab bullying ini ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu anak yang rentan menjadi korban bullying biasanya memiliki temperamen pencemas, social withdrawal, dendam, merasa terhina dan tertekan. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Misalnya berasal dari lingkungan keluarga, yaitu keluarga yang tidak harmonis, permisif, orang tua yang serba membolehkan. Kemudian rejection, yaitu dalam keluarga itu selalu mempunyai rasa cuek yang tinggi. Kemudian overprotective, yaitu sifat posesif dan rasa cemas yang sangat besar sehingga ingin selalu melindungi baik pasangan maupun anggota keluarganya. Faktor eksternal yang kedua yaitu berasal dari lingkungan sekitar keluarga. Misalnya sering berkelahi, bermusuhan. Kemudian yang ketiga berasal dari lingkungan sekolah. Misalnya guru dan siswa berbuat kasar atau kurang perhatian. Yang keempat, tayangan televisi, dan yang kelima, media cetak. Yang kelima yaitu peran-peran dalam bullying. Peran-peran dalam bullying yang pertama itu ada bully, yaitu siswa yang dikategorikan sebagai pemimpin, berinisiatif dan aktif terlibat dalam perilaku bullying. Yang kedua ada asisten bully, yaitu orang yang juga terlibat aktif dalam perilaku bullying, namun ia cenderung bergantung atau mengikuti perintah bully. Yang ketiga, reinforcer, yaitu mereka yang ada ketika kejadian bullying terjadi, ikut menyaksikan, mentertawakan korban, memprovokasi bully, mengajak siswa lain untuk menonton, dan sebagainya. Yang keempat, defender, yaitu orang-orang yang berusaha membela dan membantu korban, serta seringkali akhirnya mereka juga menjadi korban bully.
Dan yang kelima yaitu outsider, yaitu orang-orang yang tahu bahwa hal itu terjadi namun tidak melakukan apapun, seolah-olah tidak peduli. Yang keenam, tanda-tanda anak korban bullying. Yang pertama, kesulitan dalam bergaul. Kedua, merasa takut datang ke sekolah sehingga anak tersebut akan sering bolos. Ketiga, ketinggalan pelajaran. Keempat, mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam mengikuti pelajaran. Dan yang kelima, kesehatan fisik dan mental, baik jangka pendek maupun jangka panjang, akan terpengaruh. Yang ketujuh, dampak bullying. Dampak bullying antara lain, anak akan mengalami kesulitan membina hubungan interpersonal. Yang kedua, takut datang ke sekolah. Ketiga, sulit berkonsentrasi. Dan yang keempat, ketinggalan pelajaran. Kemudian dampak fisik yang dialami yaitu sakit kepala, flu, sakit dada. Kemudian dampak psikologisnya, emosi negatif seperti marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, dan sebagainya. Dan dampak psikologis yang paling ekstrim akan menimbulkan rasa cemas yang berlebihan dan rasa ingin bunuh diri. Yang kedelapan, pencegahan bullying. Pencegahan bullying di dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Al-Hujurat ayat 11. Nah, kemudian cara mencegah terjadinya bullying sendiri yaitu yang pertama dengan mensosialisasikan tata tertib dan peraturan akademik sekolah kepada seluruh warga sekolah. Yang kedua, memutus mata rantai dan budaya bullying. Karena biasanya budaya bullying menjadi sistem kaderisasi yang kuat. Misalnya, bullying yang dilakukan seniornya akan diikuti pula oleh juniornya.
Kemudian yang ketiga, menciptakan komunitas yang baik dengan anak-anak. Nah, hanya sekian yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.